Sobat maritim sekalian, sekuat apapun sebuah kapal, sebesar apapun sebuah kapal, adalah sebuah besi yang merupakan musuh dari air laut yang mengandung garam, sehingga akan menyebabkan reaksi oksidasi dan menyebabkan korosi dari besi. Selain daripada itu, sekuat apapun sebuah kapal tidak akan mampu melawan oleh besarnya kekuatan alam, sehingga ada besar kemungkinan akan menyebabkan patah, retak, atau hancur atau rusaknya sebuah kapal. Ada pula kemungkinan kapal tersebut meledak karena kargo yang mengandung bahan kimia yang bisa bereaksi menyebabkan sebuah ledakan. Bertahan hidup di laut sesuatu hal yang sangat mengerikan dan tidak diharapkan bagi siapapun. Akan tetapi, bagi kita yang akan bekerja di laut ataupun para penumpang kapal yang akan bepergian menggunakan transportasi laut, sangat wajib mengetahui hal-hal yang harus dilakukan apabila kita harus dengan terpaksa bertahan hidup di tengah laut. Berbagai jenis peralatan yang harus digunakan untuk bertahan hidup di laut sudah diatur dalam SOLAS atau Safety of Life at Sea 1974 di chapter 3, dan juga diatur dalam Collision Regulation Annex 4. Pada bagian kali ini kita akan mempelajari salah satu dari life saving appliance, yaitu pyrotechnic. Apa saja jenis-jenis pyrotechnic yang wajib digunakan dan wajib ada di atas kapal? Semua tertuang di dalam SOLAS Regulation chapter ketiga. Apa sih sebenarnya fungsi dan manfaat dari pyrotechnic itu, dan apa itu pyrotechnic? Laut yang begitu luas tidak memungkinkan untuk kita meminta tolong atau berteriak untuk menarik perhatian dari kapal yang lewat ataupun berenang yang ada di pantai. Dari situlah kita menggunakan pyrotechnic ini sebagai alat menarik perhatian dari pesawat terbang yang lewat, kapal-kapal yang lewat, atau orang-orang yang ada di darat atau di wilayah pantai, agar mengetahui bahwa ada korban di tengah laut yang membutuhkan pertolongan. Sebagaimana diatur dalam konvensi, jenis-jenis pyrotechnic antara lain red hand flare yang digunakan baik siang ataupun malam. Kemudian parachute signal digunakan baik siang ataupun malam. Kemudian yang ketiga adalah orange smoke signal, hanya digunakan pada saat siang hari saja.
mari lebih lanjut kita bahas tentang lebih detail mengenai apa saja masing-masing dari pyroteknik. Yang pertama adalah red hand flare. Sesuai dalam chapter 3 SOLAS regulasi 25 mensyaratkan sebuah red hand flare harusnya watertight atau kedap air dan mempunyai sistem self-ignited atau mempunyai pemantik sendiri, sehingga tidak perlu untuk dibakar dulu dengan menggunakan korek api atau alat yang lain untuk dinyalakan. Jadi ketentuannya mempunyai alat pemantik sendiri, nyaman digunakan, tidak merepotkan, berat ataupun bentuknya yang besar, tidak membahayakan ketika digunakan di atas skoci, yaitu mengeluarkan api yang dapat membakar skoci tersebut, tidak mengeluarkan warna yang sama dengan laut atau cahaya yang lain sehingga mengaburkan itu sebuah tanda bahaya atau bukan. Jadi warna yang digunakan adalah warna merah menyala, dilengkapi dengan petunjuk penggunaan yang ringkas pada bagian casingnya. Juga sesuai dengan ketentuan, jumlah dari red hand flare ini baik di anjungan kapal maupun di tiap-tiap rakit penolong ada sejumlah 6 buah. Di dalam industri maritim ada berbagai macam jenis red hand flare dan merek, tetapi yang bisa digunakan hanya yang memiliki approvement dari SOLAS atau sudah memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan dalam Safety of Life at Sea. Jenis dari pyroteknik yang berikutnya adalah roket parachute flare. Sesuai dalam regulasi 26 SOLAS chapter 3 memberikan syarat minimum untuk roket parachute selain poin di atas, yaitu minimum jarak vertikal ke udara yang bisa dijangkau adalah 300 meter. Lama menyala tidak kurang dari 40 detik dan minimum intensitas cahaya adalah 30.000 kandela. Kecepatan jatuhnya setelah parachute terbuka minimum 5 meter per sekon. Ketika menyala, tidak merusak atau membakar parasutnya di udara. Untuk jumlah yang ada di atas kapal, sesuai dengan ketentuan regulasi, roket parachute signal ini harus ada 12 pcs atau 12 buah di atas anjungan sebuah kapal. Kemudian di atas tiap dari skoci penolong harus memiliki 12 buah juga. Sebagaimana namanya, roket parachute signal itu dilengkapi dengan parachute yang berfungsi untuk memperlama waktu jatuh dari udara agar kapal melihat sinyal tersebut untuk mengidentifikasi bahwa ada bahaya di posisi jatuhnya dari roket parachute signal tersebut. Jenis pyroteknik yang berikutnya adalah buoyant smoke signal atau smoke signal saja. Syarat minimum dari SOLAS di chapter yang sama, regulasi 37, untuk smoke signal yaitu kedap dengan air. Dilengkapi cara penggunaan yang ringkas dan jelas, tidak meledak ketika diaktifkan. Daya tampak asap harus tajam dengan minimum pakai selama 3 menit. Jadi harus tajam, makanya asap yang digunakan berwarna oranye atau identik dengan tanda rescue ya. Hanya mengeluarkan asap, bukan api, hanya asap saja. Jadi tidak meledak.
Didesain untuk membantu tim penyelam menentukan pinpoint dari kapal yang dalam keadaan bahaya. Kemudian efektif digunakan hanya siang hari, karena di malam hari tentu akan tidak tampak, tidak terlihat, kecuali ada sinar yang memberikan penerangan dari buoyant smoke signal itu saat diaktifkan. Asap jingga tebal cukup jelas dari kejauhan, tapi jika ada angin dengan kecepatan 7 knot saja, penggunaan tidak terlalu efektif lagi, sebab asapnya akan ditiup angin sehingga tidak bisa terakumulasi di satu titik. Jenis pyrotechnik yang lain adalah line throwing apparatus. Line throwing apparatus ini hanya ada di anjungan sebuah kapal, jadi di tiap skoci atau raket penolong tidak tersedia. Syarat minimum untuk line throwing device, akurasinya harus baik, dilengkapi cara penggunaan yang ringkas pada casing line throwing apparatus tersebut. Mempunyai minimal 4 proyektil, masing-masing dapat membawa tali sepanjang 230 meter dalam cuaca tenang. Mempunyai 4 tali dengan breaking strength tidak kurang dari 2 kN. Line throwing appliance bukanlah signal distress, tapi dapat digunakan dalam keadaan emergensi sebagai tali yang bisa menghubungkan skoci dengan kapal penolong, contohnya towing atau apakara. Demikian sobat maritim semuanya, beberapa jenis pyrotechnik yang wajib kita ketahui dan wajib tersedia di atas kapal sesuai dengan ketentuan dalam regulasi SOLAS 1974. Jangan lupa untuk mengikuti terus channel YouTube Dukvan Java bersama Kapten Samedi untuk mengetahui informasi-informasi seputar dunia maritim yang lain. Terima kasih. Jangan lupa komen, subscribe, dan untuk mendukung channel ini terus berkembang.